Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Rizky Hasan Fauji dari Fakultas Teknik Informatika. Nah, di sini dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal untuk mata kuliah otomata dan teori bahasa. Jurnal yang saya review ini berjudul Vector Symbolic Architecture for Context Free Grammar yang ditulis oleh Peter Baumgarten, Markus Huber, Werner Meyer, Ronald Romer, dan Matthias Wolff, serta diterbitkan pada jurnal Cognitive Computation tahun 2022 oleh Springer. Nah, di sini ada identitas jurnalnya. Terus di latar belakang, nah pada era perkembangan artificial intelligence atau AI, saat ini banyak sistem yang menggunakan deep neural network. Meskipun memiliki performa yang sangat baik, sistem tersebut sering disebut sebagai black box karena proses pengambilan keputusan sulit dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, muncullah konsep Explainable Artificial Intelligence atau XAI yang bertujuan membuat sistem AI lebih transparan dan mudah dijelaskan. Nah, dalam jurnal ini penulis mencoba memanfaatkan Context Free Grammar atau CFG untuk membantu membangun representasi AI yang lebih mudah dipahami. Nah, apa itu CFG? Nah, sebelum membahas jurnal lebih lanjut, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Context Free Grammar atau CFG. Nah, CFG ini merupakan tata bahasa formal yang digunakan untuk mendefinisikan struktur suatu bahasa. Nah, CFG ini terdiri dari simbol terminal, simbol non-terminal, simbol awal atau dan aturan produksi. Nah, CFG ini banyak digunakan dalam compiler, parser, pemrosesan bahasa alami atau NLP, serta teori automata. Salah satu contoh aturan CFG adalah S menuju NP VP, NP menuju DN, VP menuju VNP. Aturan tersebut digunakan untuk membentuk struktur kalimat secara sistematis. Nah, untuk tujuan penelitian ini kalian bisa lihat penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, mengembangkan representasi matematis CFG ke dalam ruang vektor berdimensi tinggi. Terus kedua, menghubungkan teori CFG dan vektor simbolik arsitektur atau VSA. Ketiga, mengembangkan bentuk normal baru yang disebut term normal form. Keempat, membuktikan bahwa struktur CFG dapat direpresentasikan secara formal menggunakan Fox space. Dan yang terakhir adalah mendukung pengembangan explainable artificial intelligence atau AI. Terus, nah untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat teoritis dan matematis. Jadi penelitian ini dimulai dengan penggunaan Context Free Grammar sebagai dasar representasi struktur sintaksis. Terus kemudian CFG dihubungkan dengan pushdown automata untuk proses parsing. Selanjutnya, grammar ditransformasikan ke dalam bentuk term algebra. Penulis kemudian mengembangkan bentuk baru yang disebut term normal form. Setelah itu, simbol-simbol grammar direpresentasikan menggunakan vektor simbolik arsitektur dan Fox space. Terakhir, pendekatan tersebut diuji menggunakan Lefkomer parser. Nah, ini untuk hasil utamanya, hasil penelitian. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa hasil utama. Yang pertama, struktur CFG berhasil direpresentasikan ke dalam ruang vektor menggunakan Fox space. Terus kedua, term normal form berhasil dikembangkan sebagai bentuk normal baru untuk CFG. Ketiga, representation theorem berhasil dibuktikan secara matematis. Keempat, pendekatan ini mampu meningkatkan interpretabilitas sistem AI dibandingkan model black box. Dan yang terakhir, penelitian ini berpotensi menjadi dasar pengembangan explainable artificial intelligence atau AI di masa depan. Nah, ini untuk analisis dan tanggapannya. Jadi analisis penggunaan CFG yang menurut saya bagian ini yang paling penting dari jurnal adalah bagaimana CFG digunakan sebagai fondasi representasi sintaksis.
Lalu CFG tidak hanya digunakan untuk compiler dan parser seperti yang bisa dipelajari dalam mata kuliah otomata dan teori bahasa. Nah, pada penelitian ini CFG digunakan untuk membangun struktur yang kemudian direpresentasikan dalam model atau dalam bentuk vektor sehingga dapat dimanfaatkan dalam sistem AI modern. Hal ini menunjukkan bahwa konsep CFG masih sangat relevan hingga saat ini. Ini untuk kelebihan pendekatan dalam jurnal. Beberapa kelebihannya, jurnal ini ya topiknya inovatif, terus menghubungkan CFG dengan explainable AI, memiliki landasan teori yang kuat, serta memberikan kontribusi baru berupa trap normal form. Sedangkan untuk kekurangan dari pendekatan dalam jurnal ini yaitu banyak menggunakan notasi matematika yang kompleks serta sulit dipahami oleh pembaca pemula, dan juga lebih berfokus pada teori dibandingkan implementasi praktis. Tuh. Nah, untuk relevansi dengan mata kuliah, jurnal ini sangat relevan dengan mata kuliah otomata dan teori bahasa yang saya pelajari di mata kuliah ini. Konsep yang dibahas meliputi context free grammar, terus projection rules, parsing, parser tree, pushdown automata, bahasa formal gitu. Nah, melalui jurnal ini saya lebih memahami bahwa teori yang dipelajari di kelas dapat diterapkan pada penelitian artificial intelligence modern. Terus untuk kesimpulannya dari saya, berdasarkan hasil review yang saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa context free grammar memiliki peran yang sangat penting dalam ilmu komputer. CFG tidak hanya digunakan dalam compiler dan parser, tetapi juga dapat diterapkan dalam pengembangan explainable artificial intelligence. Hal yang paling menarik bagi saya adalah bagaimana struktur grammar dapat direpresentasikan menggunakan vektor, simbolik arsitektur, dan Fox surface sehingga sistem AI menjadi lebih transparan dan mudah dipahami. Jurnal ini ya memberikan wawasan baru bahwa teori bahasa formal masih memiliki kontribusi besar dalam perkembangan teknologi masa depan. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.